di pesisir utara Jawa, saat dunia masih dipenuhi aroma rempah yang semerbak dan debur ombak menjadi musik penanda waktu, mengalirlah sebuah sungai bernama Kalibanger. Airnya begitu jernih, lebar dan dalam, memantulkan langit biru seperti cermin raksasa berwarna hijau yang berkilau. Di tepiannya berdiri sebuah pedukuhan kecil bernama Banger. Disinilah para nelayan dan pedagang sederhana menggantungkan hidup mereka pada aliran air yang tak pernah berhenti. Setiap hari, perahu-perahu hilir mudik mengangkut hasil tangkapan ikan, padi, dan garam menuju pelabuhan kecil di muara. Bagi penduduk Banger, sungai ini adalah sumber kehidupan, nadi yang memompa denyut kesejahteraan mereka. Ada sebuah kepercayaan yang mereka pegang teguh. Selama Kali Banger masih mengalir, maka desa Banger akan tetap hidup. Namun, mereka tidak pernah menyadari sungai yang mereka cintai itu kelak akan menjadi saksi bisu sebuah perubahan besar yang menentukan nasib seluruh wilayah ini. Suatu pagi yang masih diselimuti kabut tipis, suara derap kuda yang berirama dan dentang gamelan yang merdu menggema dari arah selatan. Suara itu semakin dekat, memecah keheningan pagi. Sebuah rombongan agung berhenti tepat di tepi Kali Banger. Itulah Raja Hayam Wuruk, penguasa agung kerajaan Majapahit yang sedang melakukan perjalanan muhibah, berkeliling meninjau tanah kekuasaannya. Sang raja turun dari tandunya, lalu berjalan perlahan ke tepi sungai. Tatapannya tajam, menembus aliran air yang mengalir tenang menuju Laut Jawa. Wajahnya menunjukkan kekaguman yang mendalam saat menyaksikan pelabuhan kecil dan kehidupan perdagangan yang tumbuh subur berkat sungai itu. Perahu-perahu kecil yang berlabuh, para pedagang yang sibuk bertransaksi, semuanya tak luput dari pengamatannya. Dalam suasana yang hening dan hikmat, Raja Hayam Wuruk berucap dengan suara yang mantap dan penuh wibawa. Tempat ini suatu hari nanti akan menjadi sebuah pelabuhan besar, sebuah gerbang penghubung antara dunia luar dan tanah Jawa bagian timur. Ucapan itu, yang pada awalnya terdengar seperti harapan, ternyata menjadi sebuah ramalan yang hidup dan terwujud. Sejak momen bersejarah itu, Banger mulai bertransformasi dari sebuah pedukuhan sunyi yang hanya dihuni oleh para nelayan. Desa ini perlahan tapi pasti berubah menjadi pusat perdagangan yang ramai dan strategis. Kapal-kapal dagang dari berbagai penjuru Nusantara, bahkan dari negeri seberang, mulai berdatangan. Mereka membawa sutra, keramik, dan wewangian, lalu menukarnya dengan rempah-rempah, beras, dan hasil bumi Jawa lainnya. Pelabuhan yang dulunya kecil kini diperluas. Gudang-gudang penyimpanan barang dibangun berjejer di sepanjang tepi sungai. Kali Banger yang semula hanya menjadi jalur bagi perahu nelayan, kini menjadi saksi lalu lalang kapal-kapal besar yang membawa kemakmuran. Desa Banger pun berkembang pesat menjadi kota pelabuhan yang sibuk. Namanya mulai dikenal di seluruh penjuru lautan. Ucapan sang raja telah menjadi kenyataan. Seiring berjalannya waktu, nama Banger pun mengalami perubahan. Sejarah mencatat, nama itu kemudian berganti menjadi Probolinggo yang kita kenal hingga saat ini. Namun, warisan Kali Banger tetap abadi. Sungai itu, meskipun mungkin wujudnya telah berubah, tetap menjadi saksi perjalanan panjang sebuah kota, dari desa nelayan kecil hingga menjadi gerbang ekonomi yang penting. Kisah Kali Banger adalah bukti nyata bagaimana sebuah sungai bisa membentuk peradaban. Ia adalah guru yang mengajarkan tentang perubahan, tentang visi seorang pemimpin, dan tentang semangat masyarakat yang tak pernah padam. Hingga hari ini, jejak-jejak kejayaan masa lalu itu masih bisa kita rasakan di denyut nadi kota Probolinggo. Sebuah pengingat bahwa sejarah besar seringkali dimulai dari aliran air yang sederhana. Pernahkah kalian bertanya-tanya
tentang asal-usul nama sebuah kota. Di balik setiap nama, seringkali tersimpan cerita yang luar biasa. Hari ini, kita akan menelusuri jejak waktu, kembali ke sebuah masa ketika sebuah kota pelabuhan yang megah dikenal dengan nama yang kini hampir terlupakan. Banger. Kisah kita dimulai ketika waktu seolah berjalan lebih lambat. Tahun silih berganti, dan Banger yang awalnya hanyalah sebuah pemukiman tenang di tepi sungai mulai menggeliat dan tumbuh pesat. Sungai yang dulu damai kini berubah menjadi urat nadi perdagangan internasional. Bayangkan, di pelabuhannya kapel-kapel besar dari berbagai penjuru Nusantara, bahkan dunia, singgah. Ada kapal dari Makassar dengan rempah-rempahnya, dari Bali dengan hasil buminya, dari Tumasik atau Singapura modern, hingga dari Malaka yang menjadi pusat perdagangan kala itu. Semua bertemu di Banger. Kehidupan di sepanjang sungai itu sungguh semarak. Perahu-perahu kecil yang gesit, yang kita kenal sebagai jukung atau getek, hilir mudik di Kali Banger. Mereka seperti sel darah yang mengalirkan kehidupan. Muatan mereka beraneka ragam. Karung-karung berisi rempah wangi yang memikat hidung. Gulungan kain sutra berkilauan yang memanjakan mata. Beras yang menjadi sumber kehidupan. Ikan segar tangkapan para nelayan. Hingga keramik-keramik asing dengan motif yang indah dan eksotis. Banger adalah etalase kekayaan dunia pada masanya. Suasananya pasti luar biasa. Suara para pedagang yang tawar-menawar dalam berbagai bahasa bercampur aduk menciptakan simfoni khas pasar pelabuhan. Saat senja tiba dan malam menjelang, suasana tak lantas senyap. Justru, Banger semakin hidup. Alunan merdu musik suling terdengar dari kejauhan, menemani para pekerja yang masih beraktivitas. Ratusan, mungkin ribuan, lampu minyak dinyalakan di sepanjang dermaga, di rumah-rumah panggung, dan di atas perahu-perahu. Cahayanya yang temara memantul di permukaan air, menciptakan pemandangan yang magis. Banger tidak pernah tidur. Sungai itu adalah denyut kehidupannya. Konon, pada malam-malam tertentu, ketika bulan purnama bersinar terang, permukaan Kali Banger akan berkilauan seperti perak cair. Sebuah pemandangan yang begitu indah. Seolah-olah sang sungai sendiri tersenyum, bangga melihat kejayaan dan kemakmuran manusia yang hidup dan bergantung padanya. Sungai itu bukan hanya aliran air, ia adalah saksi bisu dari peradaban yang sedang mencapai puncaknya. Namun, seperti roda yang terus berputar, sejarah pun selalu bergerak. Kejayaan, sayangnya, tidak pernah abadi. Era keemasan kerajaan-kerajaan besar di Jawa mulai meredup. Majapahit yang perkasa pun runtuh dan hanya menyisakan cerita-cerita agung. Kekosongan kekuasaan di lautan Nusantara ini segera dimanfaatkan oleh kekuatan baru dari seberang lautan. Kapal-kapal asing dengan teknologi yang lebih maju mulai mendominasi. Pertama, datanglah bangsa Portugis, lalu disusul oleh Belanda dengan kongsi dagangnya yang terkenal Belanda. Sekitar pertengahan abad ke-18, Belanda berhasil mencengkeramkan kukunya dan mengambil alih wilayah Banger. Wajah sungai pun mulai berubah. Di tepian Kali Banger, gudang-gudang besar yang kokoh dibangun untuk menyimpan hasil bumi yang akan mereka angkut ke Eropa. Aturan-aturan baru diterapkan. Pajak yang memberatkan mulai diberlakukan bagi para pedagang lokal. Dan sungai itu dijadikan jalur wajib perdagangan di bawah kendali penuh Belanda. Semangat kebebasan berdagang yang dulu menjadi jiwa Banger perlahan-lahan dipadamkan. Perubahan tak berhenti di situ. Kekuasaan Belanda menunjuk seorang pemimpin lokal baru untuk memerintah wilayah ini. Seorang bupati bernama Tumenggung Joyonegoro. Sang Tumenggung
dengan ambisi dan visinya untuk menciptakan sebuah identitas baru yang sejalan dengan era baru di bawah kekuasaan kolonial, memutuskan untuk melakukan sebuah perubahan fundamental. Pada sekitar tahun 1770, ia secara resmi mengganti nama Banger menjadi Probolinggo. Nama baru yang terdengar gagah, bermakna cahaya yang menyinari. Nama Probolinggo pun bersinar terang, secerah maknanya. Namun, di balik cahayanya, nama lama yang penuh sejarah itu perlahan memudar. Banger, kota pelabuhan yang riuh rendah, pusat perdagangan yang makmur, kini hanya menjadi kenangan, sebuah bisikan dari masa lalu. Ironisnya, Kali Banger, sungai yang menjadi saksi bisu seluruh kejayaan dan tragedi itu, tetap mengalir hingga hari ini. Airnya terus bergerak menuju lautan, sama seperti berabad-abad lalu. Tapi, namanya tak lagi disebut. Ia menjadi sungai tanpa nama dalam ingatan banyak orang. Meski denyutnya masih terasa, sebuah pengingat bahwa sejarah terkadang bisa begitu sunyi, mengalir tenang di bawah permukaan kehidupan modern kita. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Jika kalian suka dengan konten sejarah seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Ya, sampai jumpa di video berikutnya.